Badan dia besar. Sehingga digelar sebagai Raja Rimba. Kali dia mengaum macam... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat yang menonton di pagi hari. Selamat siang yang nonton siang. Selamat sore yang nonton sore. Selamat malam yang nonton di malam hari. Semoga Allah paring barokah, tetap jaga kondisi ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang fabel dan legenda. Mari kita bahas. Pengertian fabel dan legenda. Fabel adalah teks yang bercerita tentang binatang dengan perilaku seperti halnya manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka. Tokoh-tokoh dalam fabel berbicara seperti manusia, bahkan memiliki perasaan juga seperti manusia. Mereka punya rasa takut, sakit, marah, gusar, dan perasaan-perasaan lainnya. Kadangkala fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Contohnya cerita Kancil Mencuri Timun, Kelinci dan Kura-kura Balapan, cerita Tiga Anak Babi, dan lain-lain. Selain itu, legenda merupakan cerita rakyat yang ada di masyarakat dan berhubungan tentang suatu peristiwa. Peristiwa tersebut bisa melahirkan suatu asal-usul, suatu nama daerah, atau hal-hal yang berkaitan dengan alam sekitar. Contohnya, legenda Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Jawa Barat. Legenda Danau Toba di Sumatera Utara, dan lain-lain. Unsur-unsur fabel dan legenda. 1. Tema. Tema adalah pokok cerita. 2. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membangun cerita. 3. Penokohan. Penokohan adalah cerita pengarang dalam memerankan tokoh-tokohnya dalam cerita. 4. Layar, latar, adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. 5. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang dalam cerita. Ciri-ciri cerita legenda. 1. Tokoh dalam cerita memiliki kesaktian. 2. Terdapat unsur keajaiban dalam cerita. 3. Dihubungkan dengan hal-hal gaib. 4. Terdapat unsur sejarah dan ceritanya dianggap benar. 5. Memiliki amanat. Ciri-ciri cerita fabel. Tokohnya binatang. 2. Watak seperti manusia. 3. Konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. 4. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. 5. Memiliki amanat. Yang selanjutnya, struktur teks cerita fabel. 1. Judul. Judul adalah kepala kerangka yang berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita yang fungsinya untuk pengenalan waktu, tempat,
dan karakter tokoh. 3. Konflik adalah bagian atau di mana atau munculnya masalah atau konflik cerita. Klimaks adalah konflik mencapai puncaknya. 5. Resolusi. Resolusi adalah bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita. 6. Koda. Koda adalah pesan moral dari pengarang. Untuk tambahan, koda tidak semua pengarang menyantumkan koda pada ceritanya atau penyelesaian masalah. Nanti kita jelaskan di contohnya. Contoh berikut. Oke. Jenis-jenis fabel. A. Fabel klasik. Fabel klasik merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak tahu persis waktu munculnya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat secara lisan. Ciri-ciri fabel klasik sebagai berikut. Cerita sangat pendek. Tema sederhana. 3. Kental dengan petuah atau moral. 4. Sifat hewani masih melekat. Contohnya seperti kancil mencuri timun. Nah, itu salah satu contoh fabel klasik. B. Fabel modern. Fabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Ciri-ciri fabel modern sebagai berikut. 1. Cerita bisa pendek atau panjang. 2. Tema lebih rumit. 3. Kadang-kadang berupa epik atau saga. 4. Karakter setiap tokoh unik. Ini contoh cerita fabel itu seperti film-film yang mengangkat tentang kehidupan hewan, tetapi mereka memiliki sifat manusia. Yang selanjutnya, kaidah kebahasaan teks cerita fabel. 1. Kata kerja. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat, misalnya memegang, mengangkat. Kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat, misalnya diam. 2. Penggunaan kata sandang, si, dan sang. Pada teks cerita fabel sering adanya penggunaan kata sandang, si, dan sang. Contohnya, A. Sang semut mengejek kepompong yang jelek yang tidak bisa kemana-mana. Contoh selanjutnya, sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Yang selanjutnya, si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. D. Ini merupakan contoh kalimat langsung. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek. Kata si kupu-kupu. 3. Penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Dalam teks cerita fabel biasanya digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu untuk menghidupkan suasana. Contoh, dikisahkan pada suatu hari yang cerah dan seekor semut berjalan-jalan di taman. Nah, di sini sangat jelas ya.
penggunaan kata keterangan tempat dan waktu ya, pada pagi hari dan tempatnya di taman. Yang selanjutnya, pada suatu pagi sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Keterangan tempat ada di taman dan keterangan waktu pada suatu pagi itu merupakan penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Empat, penggunaan hubungan lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intrakalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam teks. Contoh, setelah mendengar berita kebakaran itu, Amir pergi keluar, kemudian berlari, lalu berteriak sambil menangis. Kata hubungnya ada di belakang kalimat yang terdapat di lalu berteriak sambil menangis. Contoh selanjutnya, lalu sang semut memegang erat ranting itu. Kata hubungnya ada di depan kata lalu. Yang selanjutnya, kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Kata hubung ada di depan, yaitu kata kemudian. Yang selanjutnya, akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Kata hubungnya terdapat di depan, yaitu kata akhirnya. Nah, ini bagian terakhir, Mas Soleh disimak secara detail ya. Ini contoh cerita fabel. Kupu-kupu berhati mulia. Nah, kupu-kupu berhati mulia ini merupakan judul ya. Judul. Kemudian di awal orientasi. Orientasi biasanya di paragraf awal sebagai pengenalan ya, bisa kalian simak. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Yang selanjutnya, komplikasi. Komplikasi ada di paragraf 2, 3, 4 atau sering terdapat di tengah-tengah cerita. Komplikasi sebagai berikut. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Hei, kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kau hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya ialah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan di mana-mana, terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir di dalam lumpur. Ia terjatuh dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu.
Sang semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong. Ya, yang selanjutnya resolusi. Resolusi biasanya terdapat hampir di akhir cerita atau puncak klimaks dari sebuah cerita itu. Resolusi, untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya ke tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah diejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Yang terakhir, koda. Koda biasanya terdapat atau diletakkan di akhir cerita karena koda merupakan intisari atau hikmah atau amanat dari cerita fabel koda. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Ayo, ini amanatnya apa? Bisa kalian jelaskan kan? Oke. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Bapak ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring barokah. Tetap jaga kesehatan, keluar pakai masker, jangan lupa cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Bila Bapak punya salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.